Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok TPS 44 ingin mempresentasikan laporan akhir kami yaitu Software Requirement Specification aplikasi e-commerce yang berjudul Harmony String, di mana aplikasi e-commerce ini menjual berbagai jenis alat musik. Laporan ini disusun oleh Saya Risma Auna dengan NPI 1461-9027 dan rekan saya Rizky Sulistiawan, perkenal NPI 1461-9043. dan saya Gito Pramunakarya dengan NPI 146-19041. Pada laporan ini kami dibimbing oleh Bu Intan Zikriya. Pada bab 1 ini yang berisi pengantar, pada 1.1 ini berisi tujuan modul, di mana tujuan modul ini menyediakan platform penjualan alat musik berbasis online dengan berbagai macam merek. Yang kedua, memberikan barang baru dan bekas dengan kualitas yang bagus dan tentunya original. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi pembeli untuk menemukan gear yang mereka inginkan. Yang keempat, memberikan keamanan dan kemudahan saat melakukan transaksi. Pada 1.2 yang berisi ruang lingkup, di mana dokumen ini adalah ruang lingkup dari pembuatan software e-commerce penjualan alat musik dengan nama Harmony String. Aplikasi ini hanya dapat diakses di wilayah Asia sebagai toko penjualan alat musik terlengkap dan original. Software ini memenuhi standar regulasi dari berbagai negara di wilayah Asia. Customer dapat menjalankan aplikasi ini pada mobil dengan operating system iOS dan Android. Namun, customer juga dapat menjalankan platform melalui web dengan beberapa batasan ruang lingkup, yaitu 1. Harmony String bekerja sama dengan 2 supplier, di mana supplier A menyediakan 4 barang berupa speaker, head cabinet, pedal atau efek, mic sebagai pelengkap untuk alat musik elektrik, dan supplier B memasok barang berupa gitar, alat musik tiup, piano, keyboard, dan drum pad, dan juga drum set. Yang kedua, terdapat 10 agen untuk membantu penjualan barang dengan target yang telah ditentukan. Yang ketiga, jasa reparasi alat musik. Yang keempat, jasa pengiriman dan penjemputan barang oleh 2 kurir yang sudah bekerja sama. Dan yang terakhir adalah jasa perekaman suara. Selanjutnya, yang keenam, terdapat penyewaan studio. Yang ketujuh, terdapat jasa custom gitar. Pada 1.3 ini deskripsi fungsional, di mana Harmony String ini memiliki sebuah aplikasi e-commerce yang khusus menjual berbagai macam alat musik. Kami juga menyediakan berbagai macam alat musik dan merek, baik itu baru ataupun second, tentunya dengan kualitas baik dan original. Dalam dokumen ini, kami memberikan beberapa fungsional sesuai kesepakatan stakeholder atau pemangku kepentingan. Di bawah ini terdapat tabel 1.1 yang berisi pengguna, pembeli, admin, pemasok sebagai supplier, dan juga agen dan kurir. Seperti ini. Pada 1.4 ini yang berisikan deskripsi non-fungsional, di bawah ini terdapat tabel 1.2 yang berisi deskripsi non-fungsional seperti di bawah ini, yang berisi 3 tabel, yaitu HS sebagai ID, dan juga parameter sebagai level, dan juga kebutuhan yang menjadi isi dari deskripsi non-fungsional. Selanjutnya 1.5 yaitu aspek DSS atau Decision Support System, yang berisi 1. Pemenuhan pesanan e-commerce melibatkan penjadwalan dan transportasi barang ke customer, di mana membutuhkan model DSS yaitu Decision Support System untuk mengoptimalisasinya. Yang kedua, collaboration diperlukan untuk mempermudah pembeli dan proses pembayaran pembeli membayar menggunakan e-wallet, yaitu dompet elektronik seperti GoPay, Dana, Link Aja, OVO, dan sebagainya, dan juga debit melalui EDC atau Electronic Data Capture. Yang ketiga, real-time tracking system atau pelacakan secara langsung bagi pembeli untuk mengetahui posisi barang yang sedang diantar oleh kurir. Yang keempat, inventory management system dibutuhkan bagi perusahaan untuk mengelola ketersediaan barang seperti gitar dan perangkat lain dari gudang dan selalu melakukan update barang pada setiap minggu, bulan, dan tahun. Yang terakhir terdapat CRM, Customer Relationship Manager, di mana digunakan untuk mengelola pelanggan sesuai dengan histori transaksi yang akan dikategorikan menjadi pelanggan loyal, pelanggan prospektif, pelanggan ad hoc, dan pelanggan non-aktif agar lebih puas. Selanjutnya, pada 1.6 terdapat aktor dan fungsional.
Di bawah ini terdapat tabel 1.3 yang berisi rekap aktor dan fungsional yang berisi aktor dan deskripsi fungsional dari aktor tersebut. Seperti pada dokumen seperti ini. Pada bab 2 ini berisi use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat 4 aktor, yaitu admin, kurir, agen, dan juga pembeli. Di sini saya akan menjelaskan dari admin terlebih dahulu, di mana admin di sini memiliki akses untuk melakukan maintenance produk, dan di dalamnya dapat juga mengelola data pembeli. Admin juga dapat melakukan login untuk masuk ke akses ke dalam website, di mana di dalamnya terdapat kesalahan login yang di use case diagram ini diberi nama login invalid, dan juga verifikasi OTP untuk melakukan verifikasi login, dan juga login valid jika admin berhasil melakukan login dengan akun yang benar. Dan selanjutnya yaitu kurir, di mana kurir mengambil dan mengirim barang. Di dalam itu kurir dapat melacak pemesanan dan juga memberi nomor resi. Yang selanjutnya yaitu agen, di mana agen hanya dapat memasarkan barang dari website yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu pembeli, di mana pembeli dapat melihat barang, lalu pembeli dapat memilih produk, dan juga di dalamnya pembeli juga dapat menambahkan produk ke dalam keranjang belanja dan membeli produk. Lalu pembeli lanjut ke menu pembayaran dan juga menu transaksi. Pada menu transaksi, nomor transaksi ini memiliki persyaratan yaitu bukti transaksi. Pembeli juga harus melakukan konfirmasi pembayaran, dan pembeli juga harus melakukan pemberitahuan produk jika barang sudah diterima. Selanjutnya, untuk bab 3 ini rekan saya yang akan menjelaskan. Selanjutnya ada di bab 3 activity diagram. Untuk ada pembeli dan sistem. Pertama, pembeli mengakses web, lalu sistem akan menampilkan halaman web, lalu pembeli melakukan login, dan jika login akan terjadi gagal dan berhasil. Di sistem menampilkan halaman web, lalu memilih menu produk, kemudian di sistem menampilkan menu produk, lalu untuk pembeli mencari produk dan memasukkannya ke keranjang. Lalu kemudian sistem menampilkan keranjang, kemudian pembeli memilih checkout barang, lalu menampilkan opsi pembayaran. Dan pembeli memilih opsi pembayaran dan bisa membatalkannya kapan saja. Lalu setelah itu di sistem akan teridentifikasi pembayaran berhasil. Ini adalah gambar diagram pembelian. Kemudian di activity supplier, pertama supplier mengakses web, lalu sistem akan menampilkan halaman web, kemudian supplier memilih barang, dan sistem menampilkan menu barang. Supplier memilih upload barang, kemudian sistem menampilkan form. Lalu supplier mengisi deskripsi barang, dan sistem akan menyimpan data barang, kemudian admin akan melakukan persetujuan publish produk, lalu melakukan upload barang. Kemudian sistem akan menampilkan list barang. Ini untuk diagram aktiviti pengiriman. Pertama, customer memilih metode pengiriman, lalu sistem akan mengupdate nomor resi, kemudian kurir akan menerima nomor resi dan melakukan packing barang, lalu mengirim barang. Kemudian customer menerima barang. Lalu sistem akan menampilkan notifikasi pesanan diterima dan proses pengiriman berhasil. Ini untuk activity diagramnya, diagram agen. Pertama, agen akan mengakses web, kemudian sistem akan menampilkan halaman web. Agen akan melakukan login dan terjadi gagal atau berhasil, kemudian sistem akan menampilkannya. Kemudian agen akan memilih stok produk, lalu menampilkan stok produk pada sistem. Kemudian supplier akan mengecek stok produk dan menambah produk. Kemudian agen akan menjual produk tersebut. Apabila target belum tercapai, bisa diubah lagi. Kemudian sistem akan menampilkan pencapaian target penjualan. Lalu supplier akan menampilkan halaman web, dan kembali lagi ke agen akan menerima komisi penjualan. Dan ini untuk B state diagramnya. Pertama-tama, customer akan melakukan login, dan bila gagal akan terjadi invalid, dan bila berhasil akan valid. Kemudian ada tampilan menu dan memilih barang, lalu lihat barang,
dan terjadi empty atau stok ada. Lalu akan terjadi tambah keranjang ke checkout barang, kemudian memilih jasa kurirnya dan melakukan pembayaran. Bisa invalid dan melakukan verifikasi OTP dan memilih opsi pembayaran. Kemudian pembayaran sukses dan bisa logout. Kemudian ini adalah untuk sequence diagramnya. Untuk sequence diagram pembeli. Pertama-tama, pembeli melakukan akses login dengan memasukkan username dan password. Dan ada menampilkan menu pilihan, salah input, dan menu duduk. Kemudian menu pilihan, memilih barang, dan barang akan menampilkan pilih barang. Di database keranjang terjadi pilih barang pembatalan. Kemudian di menu transaksi, memilih opsi pembayaran. Pembayaran akan memverifikasi OTP dengan detail pembayaran, dan setelah itu pembayaran berhasil di status pembayaran. Kemudian ini adalah sequence diagram pembeli. Ada dua aktor, yaitu kurir dan pembeli. Pertama, pembeli akan melakukan login dan bisa masuk informasi pembeli. Pembeli melakukan pembelian barang, kemudian memilih opsi pembelian dan bisa melihat detail pesanan. Lalu ke opsi pembayaran, pembeli bisa melakukan melacak pesanan. Dan kemudian pembeli dapat melacak pesanannya. Setelah itu, pembeli bisa mengecek di pesanan diterima dan notifikasi pemesanan. Ada tulisan bila berhasil akan pesanan diterima dan gagal pesanan gagal. Kemudian untuk kurir akan melakukan packing pesanan pada jam 5, kemudian kurir akan mengirim barang pada jam 8 pagi. Kurir juga bisa menerima nomor resi. Kemudian ini adalah sequence agen. Ada aktor bernama agen. Pertama-tama agen akan login, kemudian memilih menu pilihan dan mengambil produk di sistem lihat produk. Untuk sistem bisa mengecekkan barang. Kemudian agen akan melakukan komisi agen dan perhitungan komisi. Bisa perhitungan dan total komisi ada di situ. Dan agen di bawahnya agen akan menerima komisi potongan harga sebesar 7% dari harga barang. Sequence supplier. Pertama ada aktornya admin dan supplier. Pertama supplier akan login, menghasilkan username dan password, kemudian di interface memasukkan menu pilihan. Dan di forum barang, supplier akan mengupload barang, kemudian di sistem penyimpanan data barang, supplier akan mengisi detail barang, kemudian akan berputar dan validasi data barang. Di aktor admin, menu pilihan ditampilkan, di menu interface-nya memasukkan username dan password, atau masuk menu pilihan. Dan menu pilihan ditampilkan. Di penyimpanan data barang, admin dapat melihat barang, menyetujui barang, dan mengupload barang. Kemudian di kelas diagram terdapat login, customer, agent, admin, e-commerce administrator atau websitenya, dan manager, transaksi, barang, dan kurir, supplier. Pertama-tama, admin, agen, customer, dan manager akan melakukan login dengan memasukkan username, password, nama, dan kode OTP. Untuk customer, melakukan nama, alamat, email, dan telepon untuk masuk ke webnya. Kemudian agen akan mengirim barang dan menyediakannya di webnya. Kemudian di kurir, setelah customer melakukan transaksi, kurir akan mengambil barang dan mengirim barang. Kemudian di supplier, barang akan disuplai oleh supplier dan untuk menambah dan mengirim barang tersebut ke webnya. Ini dilanjutkan oleh teman saya. Pada ER diagram ini terdapat 4 aktor, yaitu supplier, agen, pembeli, dan admin. Yang pertama yaitu supplier, yang berisi ID supplier yang menjadi primary key. Yang kedua nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Supplier ini dapat menyediakan seperti ID barang dan ID supplier yang sama-sama menjadi primary key dan foreign key. Yang kedua adalah agen, ID agen yang menjadi primary key yang berisikan nama agen, alamat agen, dan juga nomor telepon agen. Agen juga dapat mengambil dari ID barang, ID agen, stok, dan stok barang. ID barang ini menjadi primary key dan foreign key. ID agen juga menjadi primary key dan foreign key. Dan stok barang menjadi foreign key.
Setelah itu, setelah supplier dan agen mengambil dan menyediakan akan masuk ke dalam barang, di mana barang ini berisikan ID barang yang menjadi primary key, nama barang, harga barang, deskripsi barang, stok barang yang menjadi foreign key, dan juga ID kategori yang menjadi foreign key. Dan pada setelah melakukan pembayaran barang dapat dimasukkan keranjang dan memiliki diagram, yaitu satu menjadi ID keranjang, nama barang, deskripsi barang, harga barang, dan ID barang, di mana ID keranjang menjadi primary key dan ID barang menjadi foreign key. Pada barang juga akan dapat muncul yaitu detail pembelian yang berisikan ID detail pembelian, tanggal detail pembelian, harga barang, dan ID admin, di mana ID detail pembelian menjadi primary key dan juga foreign key menjadi ID admin. Yang ketiga terdapat akta pembeli, di mana ID pembeli menjadi primary key yang berisi juga nama pembeli, alamat pembeli, nomor telepon pembeli, dan juga email pembeli. Pembeli juga dapat melakukan pembelian, di mana berisikan ID pembelian yang menjadi primary key, tanggal pembelian, ID barang yang menjadi foreign key, ID customer yang juga menjadi foreign key, dan juga ID detail pembelian. Pada pembeli juga terdapat admin, di mana admin ini berisikan ID admin yang menjadi primary key, nama admin, dan juga alamat admin. Selanjutnya, bab 6 ini yaitu yang berisikan navigasi dan juga desain-desain yang sudah kita buat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pada bab 6 ini saya akan menjelaskan tentang desain user interface, di mana user interface yang kami desain dalam bentuk aplikasi mobile. Yang pertama ada halaman login, di mana user diwajibkan untuk melakukan login menggunakan akun dari 7string atau dapat melakukan login menggunakan akun Gmail. Setelah itu, setelah user melakukan login, user akan diarahkan ke menu utama. Pada menu utama ini, user akan melihat beberapa jenis alat musik seperti gitar, bass, piano, dan lain-lain. Ada juga perangkat lain yang dapat mendukung untuk recording seperti mic condenser, amplifier, efek, dan sound card. Lalu, di halaman selanjutnya, user akan ditampilkan keterangan detail tentang barang beserta harganya. Berikut seperti ini. Ini merupakan contoh barang kondensor merek Rode dengan tipe NT1A. Di halaman selanjutnya ada invoice atau faktur yang tertulis merek barang, harga barang, biaya pengiriman, dan subtotal untuk user sebagai bukti pembelian barang dari 7string. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.